Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi bagian dan fungsi pada tubuh si hewan. Nah, sebelum masuk ke materinya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Maka dari itu, sebelum melanjut ke materinya juga, Ibu persilahkan kepada kalian untuk menyediakan alat tulisnya. Apabila ada yang perlu dicatat, maka dicatat. Nah, dan juga kalian harus mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga supaya dapat dipahami. Lanjut masuk ke materinya. Yang pertama ada bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, hewan ini mempunyai 3 golongan. Ingat ya anak-anak, jadi hewan ini memiliki 3 golongan. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang terakhir ada omnivora. Jadi herbivora itu adalah pemakan rumput atau daun. Karnivora ini pemakan daging, serta omnivora ini pemakan semua jenis makanan. Ingat lagi, jadi herbivora pemakan rumput atau daun. Nah, karnivora pemakan daging. Terus omnivora ini adalah pemakan semua jenis makanan. Nah, selanjutnya golongan herbivora ini, Ibu akan menjelaskan tentang golongan herbivora. Jadi tadi kan udah jelaskan, Ibu udah kasih tahu kalau herbivora ini itu pemakan rumput atau daun. Nah, contoh dari hewan herbivora ini apa? Di antaranya itu apa contohnya? Ada sapi, kan? Ada kambing, ada rusa, ada kerbau, dan masih banyak lagi kan yang pemakan daun. Nah, di sini ada bagian-bagian tubuh golongan herbivora ini kan. Jadi mereka ini memiliki gigi yang kecil, tapi mereka tidak memiliki taring. Nah, ingat ya. Jadi mereka memiliki gigi yang kecil, tapi mereka tidak memiliki gigi taring. Terus mulut itu menggunakan untuk makan dan minum, berkomunikasi juga ya, sesama jenisnya, bukan sesama manusia. Jadi selanjutnya adalah mata. Mata itu sebagai penglihatan mereka. Terus ada telinga. Telinga itu untuk mendengar, hidung untuk bernafas dan mencium, dan juga mengatur suhu badannya. Terus kaki itu untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Serta ekor itu sebagai keseimbangan saat berjalan. Terus bulu itu untuk pelindung kulit terhadap berbagai pergantian cuaca. Terus golongan karnivora. Tadi karnivora ini apa nih anak-anak? Masih ingat enggak? Jadi karnivora ini adalah pemakan daging. Nah, contoh dari hewan pemakan daging itu adalah, contoh yang pertama apa? Sebutkan. Ada serigala kan, makan daging kan, ada singa, ada harimau, ada macan, dan lain-lain sebagainya. Jadi apabila ada hewan karnivora ini, jangan coba-coba mendekat, nanti kalian bisa menjadi mangsanya ya kan. Apalagi kalau hewan karnivora ini sedang lapar. Jadi mereka ini memiliki gigi yang besar dan juga memiliki taring. Nah, perbedaannya dari situ ya, antara karnivora sama herbivora. Tadi herbivora kan tidak memiliki taring, sedangkan karnivora ini memiliki taring. Guna taring itu adalah untuk mengoyak, menyabik, menarik makanan. Nah, mata mereka untuk melihat, mulut itu untuk makan, untuk minum, serta berkomunikasi kepada sesama jenisnya, sama hewan sama jenisnya. Terus telinga itu untuk mendengar, hidung untuk mencium, untuk mengatur suhu mereka, untuk bernafas juga kan.
Terus kakinya untuk berjalan, berlari, untuk merobek juga kan, karena ada cakar pada hewan hewan karnivora tadi. Terus ekor mereka itu untuk keseimbangan tubuh saat berjalan atau berlari. Terus bulunya sama penjelasannya, yaitu untuk mengatur sebagai pelindung, bulunya pelindung pada tubuh dan untuk pergantian cuaca. Nah, selanjutnya ada golongan omnivora. Jadi omnivora ini adalah apa tadi? Kan udah Ibu jelaskan. Kasih tahu tadi kan. Jadi omnivora ini adalah golongan hewan yang memakan segala makanan. Dia tidak pilih-pilih makannya. Jadi contohnya itu seperti tikus, ada ayam, ada bebek, dan masih ada lainnya. Jadi mereka ini memiliki gigi untuk mengoyak, mengunyah, dan menghancurkan semua jenis makanan seperti daun-daun, buah-buahan, dan daging. Mulut itu gunaannya untuk makan dan berkomunikasi. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, bernafas, dan mengatur suhu kan. Terus telinganya untuk mendengar, kaki untuk melompat, berlari, berjalan. Dan ada juga jenis-jenis hewan karnivora, ada herbivora, ada omnivora tadi kan. Setiap hewan pasti mempunyai keunikan dan cara berkembangbiakannya sendiri kan. Berikut ini adalah pembahasan tentang jenis-jenis hewan ketiga tersebut. Ketiga tadi ada omnivora, karnivora, dan herbivora. Jadi mata itu sama ya, mata tadi sebagai penglihatan, paruhnya itu untuk mencari makanan, sayap itu untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang, ekor menjaga keseimbangan juga, ada cakar untuk mencengkeram, mencabik, menusuk tubuh si mangsa. Terus Ibu akan menjelaskan tentang hewan-hewan, bagian si tubuh hewan ya. Di sini ada burung. Nah, burung merupakan hewan peliharaan yang sering ditemukan. Jadi burung ini sering dipeliharakan oleh manusia. Kenapa sering dipeliharakan? Karena mereka memiliki suara yang khas. Jadi semua burung kan memiliki suara yang khas kan, berbeda. Jadi ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Mungkin yang dipeliharakan itu yang bagus ya, yang cantik juga bulunya. Jadi burung ini memiliki bagian tubuh seperti mata. Tadi kan mata untuk melihat benda-benda yang di sekitarnya. Terus yang kedua, paruh burung itu berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung itu beraneka ragam ya, sesuai dengan jenis makanannya. Seandainya bentuk paruh burung pemakan biji itu berbeda dengan burung pemakan daging. Bentuk paruh pemakan biji itu berukuran pendek, dia itu tebal, runcing, dan tajam. Itu fungsinya untuk apa? Kira-kira berfungsi untuk apa? Jadi fungsinya itu adalah membantu burung untuk mengambil dan memecahkan biji-bijian dari pepohonan. Terus sedangkan paruh burung pemakan daging itu misalnya burung elang kan. Burung elang ini pemakan daging kan. Dia mempunyai ciri khas bentuk paruh yang bengkok, runcing, dan tajam. Fungsinya itu untuk mengoyak dan mencabik-cabik si mangsanya. Jadi ada cakar itu berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Misalnya burung elang tadi kan, itu untuk fungsinya untuk bertengger di dahan pohon. Itu burung pipit. Terus sayap
sayap burung itu berfungsi untuk bergerak atau terbang mereka. Burung kan terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Jadi apabila burung ini ingin terbang, maka mereka harus mengepakkan sayapnya. Nah, naik turun ya. Terus ekornya berfungsi untuk bergerak. Fungsinya ekor itu fungsinya untuk menjaga keseimbangannya. Terus lanjut ke gajah. Jadi gajah ini banyak kan diburu sama manusia. Jadi manusia ini maksud manusia untuk memburu si gajah ini untuk apa? Mereka cari apa pada gajah itu sampai gajah itu bisa diburu? Nah, jadi mereka itu mencari gadingnya si gajah. Gading gajah tuh apa sih? Jadi gading gajah itu adalah bagian yang terdapat pada rahang atau mulut si gajah yang memanjang seperti babi kan? Taring babi. Jadi biasanya gajah-gajah itu diburu untuk mendapatkan gadingnya demi kepentingan komersial dan seni. Jadi gadingnya itu bisa digunakan untuk kesenian. Meskipun berbadan besar, gajah adalah hewan yang jago berenang. Dia menjadi perenang yang handal. Selanjutnya adalah manfaat daging sapi bagi manusia. Nah, sapi juga memiliki manfaat. Di sini ada kayak proteinnya dan zat besinya, dapat mencegah stroke dan diabetes. Tapi kalau kita itu tergantung dari konsumsinya juga ya. Kalau berlebihan juga fatal. Meningkatkan sistem imun, menjaga berat badan tetap ideal, mempererat penyembuhan luka, membantu fungsi jantung juga, menjaga kesehatan kulit. Terus manfaat susu sapi ini ada juga ya. Jadi selain daging sapi dan tulang berulang pada sapi, jadi sapi itu menghasilkan susu yang dapat dikonsumsi bahkan secara langsung setelah diperah. Nah, semuanya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Jadi sapi ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagian luar tubuh ikan. Jadi ikan merupakan hewan yang hidup selalu di air. Nah, jadi kalau di darat bukan ikan. Jadi ikan itu hanya hidup di air. Nah, ikan ada yang hidup di air tawar juga, misalnya ikan mas, ikan nila, ikan mujair, ya kan? Ikan ada yang hidup air payau juga, misalnya ikan bandeng, ikan bawal, ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ada juga hidup di air tawar dan di air payau. Ikan juga ada hidup di air asin atau air laut, ya kan? Seperti cakalang, ikan kakap merah, ikan kembung. Nah, karena keunikan dan keindahan warnanya, ikan itu banyak juga dipeliharakan di akuarium kan, seperti ikan koi, ikan mas koki, ikan koi yang dapat konsumsi. Terus lanjut, jadi bagian luar tubuh ikan itu fungsinya secara umum, ikan terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor mereka kan. Lihat adapun setiap bagian tubuh ikan ada fungsinya. Fungsi bagian luar tubuh ikan antara lain adalah matanya untuk melihat, mulutnya untuk makan. Kebanyakan ikan memiliki beberapa sirip untuk berenang kan. Mereka menggunakan beberapa sirip mereka untuk mendorong diri melalui air dan lainnya untuk mengarahkan tubuh saat mereka berenang.
Nah, selanjutnya yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang fungsi tubuh pada kucing. Jadi Ibu di sini ada membuat media bagian tubuh si kucing. Jadi penjelasan selanjutnya Ibu akan menjelaskan menggunakan media ya. Nah, baiklah, di sini kan ada media tentang bagian tubuh hewan, yaitu si kucing. Di sini kan ada gambar si kucing meow-meow. Jadi di sini bagian tubuh kucing ini ada kepalanya, kan? Ada si mata, ada mata. Kucing ada mata juga ya. Ada badannya, ada kakinya, ini kaki, dan ekornya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kepala. Apa sih fungsi kepalanya itu? Jadi kepala si kucing ini terdiri dari berbagai indera dan otak untuk mengatur aktivitasnya. Sedangkan matanya itu pasti untuk melihat kan. Terus ada badannya. Ada kaki ini untuk berjalan. Terus ada ekor ini untuk menjaga keseimbangannya. Terus badan tadi itu itu tersusun dari berbagai organ kan, yaitu ada organ pernapasan, pencernaan, dan reproduksinya. Nah, jadi pembelajaran hari ini udah selesai atau penjelasannya sudah selesai. Apakah anak-anak ada yang ingin dipertanyakan? Ibu membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Udah pernah ngerti ini belum? Kayaknya udah ngerti semua kan, sampai tidak ada yang ingin bertanya. Nah, berhubungan kalian sudah mengerti, jadi pembelajaran hari ini Ibu tutup. Dan juga karena waktu pun sudah menunjukkan berakhirnya pembelajaran hari ini, maka Ibu tutup. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.